Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, program studi S1 Manajemen, pada mata kuliah Manajemen Pemasaran kali ini, kami akan mempresentasikan analisis brand perceived quality pada Indomie. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Islamai Hidayati, Ismania Zainati, Clemenciana Erlina Dahur, Eliza Indriani, dan Animan Layak. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen Zahra Zakaria yang telah menyempatkan waktunya. Oke, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Indomie. Yang pertama, latar belakang masalah. Memahami kebutuhan keinginan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran. Keputusan pembelian merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu sebagai konsumen. Keputusan pembelian lebih sering didasarkan pada pertimbangan merek daripada hal-hal lain. Selain itu, keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Mie instan adalah salah satu produk yang banyak disukai oleh masyarakat karena rasanya yang enak, harga yang terjangkau, penyajiannya mudah dan bisa menjadi pengganti makanan utama. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui keputusan pemeliharaan serta kesan dan persepsi masyarakat selama mengkonsumsi mie instan terkhusus pada merek Indomie, mengingat Indomie menjadi sebutan umum pada istilah yang merujuk kepada mie instan. Maka dari itu, kami membuat analisis brand perceived quality pada Indomie. Yang berikutnya, rumusan masalah. Penulis merumuskan permasalahan pada laporan riset ini sebagai analisis brand perceived quality atau kesan maupun persepsi kualitas produk Indomie pada masyarakat yang telah mencobanya. Yang berikutnya, tujuan penelitian. Untuk mengetahui hasil dari analisis persepsi kualitas produk Indomie menurut masyarakat yang telah mencoba produk. Yang berikutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, dapat mengetahui dan memberikan informasi serta menambah wawasan mengenai brand perceived quality melalui analisis yang kami buat. Yang kedua, bagi perusahaan, agar perusahaan dapat mengetahui brand perceived quality yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, bagi pembaca, memberikan wawasan mengenai brand perceived quality serta diharapkan menjadi bahan referensi atau pembanding untuk penelitian berikutnya yang sesuai dengan judul. Metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, kami menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis deskriptif kualitatif. Yang pertama, metode pengumpulan data. Pertama, kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dalam format Google Form yang berisi berbagai pernyataan pelanggan terhadap merek Indomie. Yang kedua, metode analisa data. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner dan menggunakan tabel hasil jawaban responden untuk menganalisis brand perceived quality terhadap merek Indomie. Yang berikutnya, data merek. Menurut Acker, pada tahun 1996, merek merupakan font liner, sebuah produk, suatu tampilan awal yang memudahkan konsumen mengenai produk tersebut. Pada prinsipnya, merek merupakan janji penjual atau produsen yang secara kontinu membawa serangkaian kesatuan tampilan atau performance. Yang kedua, manfaat atau benefit dan layanan atau servis kepada pembeli. Menurut Kotler 2404, hal ini senada dengan yang dikatakan Acker bahwa merek adalah
nama dan simbol yang sifatnya membedakan, atau berupa logo atau simbol, cap atau kemasan, untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual. Peranan dan kegunaan merek. Merek sangat memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu berguna untuk pembeda dari suatu produk, sebagai tanda untuk mengenali asal produk, sebagai penentu kualitas produk, dan sebagai perlindungan hukum atas produk yang dihasilkan agar tidak diambil pihak lain. Dalam situs web Business Mirror, branding strategi merek bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Pertama, bagi penjual, memudahkan pengelolaan, pesanan, dan penelusuran masalah yang timbul. Yang kedua, memberikan perlindungan khusus atas ciri khusus ataupun keistimewaan produk. Ketiga, memungkinkan penarikan sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan. Keempat, membantu penjual melakukan segmentasi pasar. Bagi pembeli, yang pertama itu menceritakan mutu produk, yang kedua, membantu menarik perhatian pembeli terhadap produk baru yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga, memberikan nilai emosional dan ekspresi diri. Boleh kepada Anissa? Strategi merek. Adapun strategi merek menurut Kotler 1997 sebagai berikut. 1. Strategi merek baru dilakukan dengan memberikan merek baru untuk kategori produk baru. Yang kedua, ekstensi lini, yaitu dilakukan dengan menggunakan merek yang lama untuk kategori produk yang sudah ada. Yang ketiga, ekstensi merek digunakan merek yang sudah ada untuk kategori produk baru. Yang keempat, multi merek dengan memberikan merek baru untuk kategori produk yang sudah ada. Hasilnya perusahaan bisa memiliki beberapa merek sekaligus untuk kategori produk yang sama. Elemen brand equity atau ekuitas merek. Yang pertama, brand awareness atau kesadaran merek. Menurut Akar dalam Simamora 2001, kesadaran merek adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Peran brand awareness dalam ekuitas merek tergantung pada sejauh mana kesadaran yang dicapai oleh suatu merek. Yang kedua, brand association atau asosiasi merek. Menurut Akar dalam Simamora 2001, asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan tentang merek dalam ingatan. Juga asosiasi merek dapat menciptakan suatu nilai bagi perusahaan dan para pelanggan karena ia dapat membantu proses penyusunan informasi untuk membedakan merek yang satu dari merek lain. Yang ketiga, brand perceived quality atau persepsi kualitas merek adalah persepsi konsumen terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau layanan yang ditinjau dari fungsinya secara relatif dengan produk-produk lain. Yang keempat, brand loyalty atau loyalitas merek. Loyalitas merek merupakan pola pembelian regular konsumen berdasarkan pada kepuasan terhadap produk tertentu. Menurut Akar dalam Simamora, loyalitas pelanggan terdiri dari 5 kategori, tingkatan loyalitas yang dimulai dari paling rendah sampai tertinggi berbentuk piramida. Artinya semakin tinggi tingkat loyalitas, maka jumlah konsumen yang tergolong dalam kategori tersebut semakin sedikit.
Peran brand equity atau ekuitas merek. Menurut Kotler dan Keller, ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pangan, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Menurut Ciptono, ekuitas merek adalah serangkaian aset dan kewajiban merek yang terkait dengan sebuah merek, nama dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan dan atau pelanggan perusahaan tersebut. Ekuitas merek dapat mempengaruhi kepercayaan diri konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, baik itu dikarenakan ada pengalaman di masa lalu dalam menggunakan merek tersebut maupun kedekatan dengan merek dan karakteristiknya. Ekuitas merek memiliki beberapa fungsi dan manfaat sebagai berikut. 1. Loyalitas memungkinkan terjadinya pembelian atau transaksi berulang atau jika konsumen tersebut merupakan committed buyer, tidak hanya terhenti pada pembelian ulang, namun konsumen tersebut juga dapat menganjurkan atau merekomendasikannya kepada orang lain. Yang kedua, memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi atau premium, yang berarti margin yang lebih tinggi bagi perusahaan. Yang ketiga, memberikan kredibilitas pada produk lain yang menggunakan merek tersebut. Yang keempat, memungkinkan return yang lebih tinggi. Yang kelima, diferensiasi relatif dengan pesaing yang bebas, yang jelas, bernilai dan berkesinambungan. Yang keenam, memungkinkan fokus internal yang jelas. Yang ketujuh, menciptakan toleransi konsumen terhadap kesalahan produk atau perusahaan melalui loyalitas yang tinggi terhadap merek tersebut. Yang kedelapan, menjadi faktor yang menarik karyawan-karyawan berkualitas sekaligus mempertahankan karyawan-karyawan yang puas. Yang kesembilan, menarik konsumen untuk hanya menggunakan faktor merek dalam pengambilan keputusan pembelian. Saya akan membacakan tentang pengertian brand perceived quality. Perceived quality atau persepsi kualitas adalah persepsi konsumen terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau layanan yang ditinjau dari fungsinya secara relatif dengan produk-produk lain. Persepsi pelanggan akan melibatkan apa yang penting bagi pelanggan karena setiap pelanggan memiliki kepentingan yang diukur secara relatif yang berbeda-beda terhadap suatu produk atau jasa. Karena perceived quality merupakan persepsi dari pelanggan, maka perceived quality tidak dapat ditentukan secara objektif. Persepsi kualitas mempunyai peranan yang penting dalam membangun suatu merek. Dalam banyak konteks, persepsi kualitas sebuah merek dapat menjadi alasan yang penting pembelian serta merek mana yang akan mempertimbangkan konsumen dan pada gilirannya akan mempengaruhi konsumen dalam memutuskan merek mana yang akan dibeli. Profil PT Indofood CBP. PT Indofood CBP merupakan anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari kategori kelompok usaha produk konsumen bermerek yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Lebih dikenal dengan Indofood CBP. Perusahaan ini didirikan pada 2 September 2009 dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Indofood didirikan pada tahun 1990, awalnya bernama PT Panganjaya Inti Kusuma, yang kemudian berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada tahun 1994, sekaligus melakukan penawaran saham perdana sebanyak 763 juta saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, kini sudah bertransformasi menjadi perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi. Makanan mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku sampai menjadi produk yang tersedia di pasar. Saat ini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Sebagai perusahaan perintis makanan, Indofood membawa misi untuk terus berinovasi, fokus pada kebutuhan konsumen, memberi merek besar dengan kinerja tak tertandingi, memberikan produk berkualitas yang dicintai oleh konsumen, terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia
memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, serta terus meningkatkan pendapatan para pemegang saham. Dalam bidang makanan dan minuman, Indofood CBP tidak hanya memproduksi mie instan. Indofood CBP juga memproduksi penyedap makanan, produk susu, nutrisi, dan makanan khusus, sirup, makanan, dan minuman ringan, minyak kemasan atau margarin, tepung terigu, serta pasta. Profil Indomie. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh PT Indofood CBP yang merupakan anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Mie instan pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tahun 1969. Saat itu, banyak yang meragukan bahwa mie instan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pangan pokok, akan tetapi karena harga yang terjangkau, mudah disajikan dan awet, Indomie berkembang pesat seiring dengan diterimanya mie instan di Indonesia. Selain dipasarkan di Indonesia, Indomie juga dipasarkan secara cukup luas di mancanegara, antara lain di Amerika Serikat, Australia, berbagai negara Asia dan Afrika, serta negara-negara Eropa. Hal ini menjadikan Indomie menjadi salah satu produk Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Mie itu sendiri merupakan adonan tipis dan panjang yang telah digulung, dikeringkan, dan dimasak dalam air mendidih. Indomie terus konsisten dalam melakukan inovasi, meluncurkan berbagai varian rasa baru, dan sekarang sudah ada dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo berupa porsi yang lebih besar, Indomie selera Nusantara berupa rasa-rasa terpopuler dari berbagai makanan khas Indonesia, mie keriting, kuliner Indonesia, dan hype abis dengan rasa makanan terkini. Profil responden. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan melalui Google Form, kami memiliki 25 responden yang telah pernah mencoba Indomie. Dan kami kategorikan dalam 3 bagian, yaitu berdasarkan usia. Tentang usia 15-20 tahun, sebanyak 14 orang, usia 21-25 tahun, sebanyak 9 orang, dan usia 26 tahun, sebanyak 2 orang. Berdasarkan jenis kelamin, untuk responden perempuan sebanyak 22 orang, dan responden laki-laki sebanyak 3 orang. Untuk pekerjaan, yang memilih pelajar atau mahasiswa sebanyak 17 orang, karyawan sebanyak 3 orang, guru atau dosen 2 orang, tidak bekerja 1 orang, dan yang memilih lainnya sebanyak 2 orang. Analisis dan pembahasan. Analisis brand perceived quality pada Indomie yang kami lakukan adalah melalui Google Form untuk mengetahui perbandingan performance importance dengan pertanyaan sebagai berikut, yaitu tingkat harga, desain kemasan, tingkat rasa, dan kualitas atau kandungan nutrisi. Berikut rangkuman hasil analisisnya. Di sini ada tabel rangkuman hasil observasi performance dan importance. Untuk tingkat harga, performance memiliki nilai 3,36, importance memiliki nilai 3,52. Untuk desain kemasan, performance memiliki nilai 3,32, importance memiliki nilai 3,2. Untuk tingkat rasa, performance memiliki 3,56, importance memiliki nilai 3,88. Untuk kualitas produk, performance memiliki nilai 2,8, importance memiliki nilai 3,56. Untuk rata-rata keseluruhan, performance memiliki nilai 3,26, importance memiliki 3,54. Dan di sini ada diagram Cartesius performance importance. Jadi untuk kualitas produk berada di kuadran 1, untuk tingkat rasa berada di kuadran 2, dan untuk desain dan harga berada di kuadran 4. Jadi, hasil dari analisis perceived quality pada Indomie dengan metode performance importance diketahui bahwa
Secara individu, pada desain kemasan adalah tingkat performance-nya lebih tinggi dari importance-nya. Hal ini menunjukkan bahwa quality responden telah melebihi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Sedangkan pada tingkat harga, tingkat rasa, dan kualitas atau kandungan nutrisi pada produk adalah tingkat performance-nya lebih rendah dari importance-nya. Hal ini menunjukkan bahwa perceived quality responden belum memenuhi tingkat kepentingan atribut konsumen, tingkat atribut kepuasan konsumen. Dan untuk secara keseluruhan, perceived quality menunjukkan bahwa Indomie secara rata-rata memiliki performance lebih rendah dari importance, yang berarti perceived quality responden terhadap Indomie belum memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Kesimpulannya, brand perceived quality yang dijadikan pertimbangan masyarakat untuk memilih mengkonsumsi Indomie adalah harga, desain produk, rasa, dan kualitas produk. Semua aspek tersebut dianggap penting bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan membeli produk Indomie. Perceived quality pada desain kemasan produk dan harga produk, konsumen menganggap tidak terlalu penting, namun pelaksanaannya dilakukan dengan baik sekali dan telah melebihi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Perceived quality pada rasa produk dianggap sangat penting dan telah memuaskan bagi konsumen. Perceived quality pada kualitas atau kandungan nutrisi produk dianggap penting, tapi hasil belum sesuai harapan konsumen. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tadi analisis datanya ini sudah dijabarkan satu persatu. Performance dengan importance itu apa bedanya? Performance untuk tingkat kepuasan, untuk importance itu tingkat kepentingan. Itu sama dengan tingkat harga ya? Jadi kami menanyakan yang tingkat harga kepada konsumen apa sudah puas dan tingkat harga itu penting atau tidak. Oh iya. Nah, dari hasil analisis data pembahasannya akhirnya bagaimana? Adakah kepuasan pelanggan atau nilai yang paling baik menurut kamu itu apa nih? Kan rata-ratanya kan 326 performance-nya. Sedangkan importance ini 3,54. Penjelasannya seperti apa? Jadi untuk keseluruhannya konsumen belum terlalu puas. Oke, mungkin dari saya cukup. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Bu.